Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hai. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum. Oh belum sih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Aku telat Bu, datangnya tadi macet sama ayah aku. Oh telat datangnya. Iya Bu, nggak ada minum. Oh. Kalau aku mah nggak ada apa-apa di rumah. Oh nggak ada apa-apa. Ikan nasi dong. Kasihan banget. Kamu kasihan banget sih. Iya, adanya ikan nasi dulu. Oh, kamu kenapa makan sarapan? Lupa. Oh, lupa. Oke. Gak apa-apa ya, tapi tetap semangat kan di sini? Semangat. Oke. Sebelumnya udah pada tahu belum kakak ini siapa? Belum. Belum. Kakak juga di sini belum tahu nih nama kalian siapa. Sebelumnya kakak mau konfirmasi dulu, ini benar kelas 12. B? Betul. Oke, berarti nggak salah masuk kelas ya. Enggak Bu. Dikarenakan di sini kita belum mengenal satu sama lain, kita kenal dulu kali ya. Iya. Oke, dimulai dari kakak dulu. Kita menyebutkan nama, asal tempat dan juga hobi kita ya. Oke? Oke. Oke, perkenalkan nama kakak Kadea. Kalian boleh panggil saya Kadea juga. Asal kakak itu di Bandung. Kalian tahu Bandung kan? Tahu. Oke. Nah di sini hobi kakak itu menulis, Nulis apa Kak? nulis cerpen atau jurnal dan lain sebagainya. Oke? Nah sekarang giliran kalian mau dimulai dari kanan apa kiri? Dari cowok Dari yang Kak. cowok. Dari yang cowok dulu, dari kiri berarti ya? Iya. Oke silahkan. Halo semuanya. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Aldi. Asal saya dari Sukabumi. Hobi saya mancing Kak. Oh, hobi Aldi mancing ya, main jauh ya dari Yes. Sukabumi. Oke, Berantau, selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Rara. Aku asalnya dari sama kayak ibu dari Bandung. Oh, dari Bandung juga. Iya, tapi di sini pindah. Oh, pindahan. Iya. Terus hobi saya itu sama kayak si Aldi, yaitu mancing. Oh. Ya suka mancing bareng loh. Oke. Mancing keributan. Oh, jadi Rara juga dari Bandung ya? Iya Bu. Dan hobinya memancing sama Betul. kayak Aldi. Iya. Kalian sering mancing bareng ya? Oke, next. Halo, perkenalkan nama aku Rosma. Halo, Rosma. Tapi panggilnya Ros. Aku asal dari Bali Kak, cuman aku pindah sekarang. Soalnya Oke. mama aku udah cerai sama papa aku orang Bali, jadi aku pindahnya ke Kadamuy. Oke, hobinya apa, Ros? Hobinya gambar ikan cupang Kak, warna biru. Oh, menggambar ya. Iya, aku suka. Iya, Oke. Rose Kak. Iya, Rose. Iya. Oke, di sini kita sudah perkenalan ya, sudah mengenal satu sama lain. Jadi, kakak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak di sini kakak bakal bahas apa? Karang Bogor. Itu ada Bahas ini Kak, bahas tentang laut terumbu karang. Oh, bukan, teman-teman. bahas matematika ada Tentang pasir. Bukan juga. Di sini kakak mau nanya satu lagi. Pernah gak sih kalian di posisi kalian itu dimintai bantuan sama teman kalian? Sebenarnya kalian gak bisa bantu karena entah itu capek atau hal lain, tapi kalian tetap bilang iya sama teman kalian itu dan kalian tetap bantu. Pernah gak? Pernah Kak, Pernah, Kak. Aku juga pernah. Oh Pernah. iya, Pernah, semuanya Kak. pernah ya? Iya, pernah. Oke. Nah itu namanya people pleaser teman-teman. Apa sih people pleaser itu? Nah kita bakal bahas ya sekarang. Apa tuh Kak? Apa itu? Dimulai dari pengertiannya dulu. Kalian bisa baca ini ya. People pleaser itu
adalah kecenderungan seseorang untuk selalu menyenangkan hati orang lain atau membahagiakan hati orang lain, dimana sampai-sampai dia tuh menyampingkan kebutuhan dan perasaannya sendiri gitu. Nah, orang yang memiliki kecenderungan sifat seperti ini itu sulit banget buat bilang enggak ke orang lain. Karena apa? Karena dia tuh takut banget mengecewakan orang lain atau membuat orang lain itu gak senang berada di dekat dia, seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk pengertian dari people pleaser ini? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya kakak bakal ngajak kalian untuk menulis. Kan kalian tadi cerita kalau kalian pernah di posisi itu. Nah, nanti kakak bakal kasih kertas. Kalian tulis di sini pengalaman yang berkaitan dengan people pleaser yang pernah kalian tadi bilang ya. Oke. Oke, kakak bakal bagiin dulu. Makasih Kak. Sama-sama. Kalian punya pulpennya gak? Punya dong. Oke. Oke, kalian nanti menulis di kertas itu pengalaman kalian, di mana kalian tuh di posisi gak enak. Kalau ada yang minta bantuan ke kalian tuh, kalian tetap bantu padahal gak bisa bantu. Oke? Bisa? Bisa. Udah anak-anak? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti kalian semua satu-satu nyeritain pengalaman yang udah kalian tulis itu ya. Ya Bu. Oke, mau dimulai dari kanan apa kiri dulu? Dari Abang Aldi, dari perempuan apa Dari sini Bu. Oke, dari mana dulu? Sana Bu. Dari Bang Ali. Yaudah. Silakan Bang Ali. Pengalaman people pleaser saya ketika waktu itu saya kan posisinya lagi ngerjain tugas. Iya. Nah terus teman saya tuh minta bantuin tugas. Nah saya malah mendahulukan membantuin tugas teman saya dulu dibandingkan tugas saya. Jadi tugas saya tuh Ditunda? Iya ditunda dan tugas saya nggak dikerjain sama saya. Saya lebih utamain teman saya karena saya merasa nggak enak. Nggak enak, Iya. karena merasa nggak enak ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Ali yang sudah menceritakan pengalaman people pleaser-nya. Boleh kita next ke Rara ya. Silakan Rara. Jadi saya pernah lagi waktu itu lagi habis ada kegiatan 3 hari. Saya kan Iya. ikut ekstrakurikuler karate Bu. Jadi waktu Oke. itu ada 3 hari kan acara. Terus posisinya pas sudah selesai acara itu saya mau istirahat rencananya mau pulang itu rencananya mau istirahat karena kan 3 hari nggak tidur capek. Bener. Terus tiba-tiba saudara saya nyamperin saya buat nemenin dia COD-an barang ke Jakarta Bu, kan jauh Jakarta 2 jam Bu. Iya, jauh banget. Iya, terus situ posisinya saudara saya ini malas banget kayak udah nggak ada lagi yang mau nganterin dia. Akhirnya kan karena mau nggak mau karena dia saudara juga, ya udah ini saya nganterin dia. Padahal posisinya tuh di situ saya udah capek banget. Terus sebelum saya sampai rumah juga saya udah kebayang nanti di rumah bakal tidur ternyata enggak. Oke.
Oke, itu tadi pengalaman dari Rara ya tentang people pleaser. Terima kasih ya Rara sudah menceritakannya. Iya Bu. Oke, selanjutnya silakan Rose. Ya Bu, jadi waktu itu kan aku sekarang kan sudah di Andamo, ya, terus aku Iya. pulang ke Bali. Nah, aku diminta sama tante aku buat beresin villanya dia. Tapi kan karena aku lagi bisnis buket ya, gitu. Jadi aku tuh memilih buat ngebenerin buket-buket aku. Jadi ingin menolak, cuman karena tante akunya kayak memohon, jadi aku nggak enak. Ya udah, jadi aku tetap bantuin tante aku ngeberesin villa-villa dia yang bekas diinepin ke customer jadi itu. Terus aku jadinya customer aku kadang pergi daripada hilang karena aku nggak kerjain buket aku. Gitu. Oh gitu ya. Iya Bu. Terima kasih ya kepada Rose Iya, yang sudah Ibu. menceritakan pengalaman people pleaser-nya juga Sama-sama, ya. Ibu. Oke. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menceritakan pengalaman tentang people pleaser-nya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas faktor nih. Menurut kalian, faktor apa aja sih yang memicu kalian itu memiliki sifat kecenderungan selalu ingin menyenangkan hati orang lain? Apa kira-kira? Karena lingkungan Bu, dan dipaksa juga gitu. Karena Terpaksa. lingkungan. Oke, bagus banget. Ada lagi nggak? Karena pola asuh sih Bu, jadi karena dari kecil juga udah dituntut buat kamu harus berbuat baik ya sama orang nak gitu. Nah, pinter banget pola asuh. Apalagi? Apa ya, enggak enak. Takut dijauhin sama teman. Benar, takut dijauhin sama temen juga ya. Iya. Takut dijauhin oleh lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, benar banget yang kalian katakan tadi, faktor-faktor tentang people pleaser di sini. Nah, di sini Ibu udah masukin beberapa faktor utama seseorang itu mengalami yang namanya people pleaser. Yang pertama ada pola asuh. Benar kata Rara tadi, pola asuh di mana kalau ada anak yang sudah dari kecilnya itu dituntut untuk selalu memenuhi keinginan orang tuanya atau ekspektasi keinginan orang tuanya. Nah, di mana dia bakal dipuji, diapresiasi, disayangi, dicintai. Tapi ada syaratnya. Misalnya Rara nih, dia tuh bakal diapresiasi, dipuji, dibeliin mainan atau dibeliin sesuatu yang dia suka kalau dia itu dapat ranking pertama di kelasnya gitu. Jadi harus ada syaratnya gitu. Tapi ketika Rara melakukan kesalahan sedikit, dia bakal kena kritikan dan marahan dari orang tuanya. Nah, itu yang menyebabkan seseorang tumbuh dewasa menjadi people pleaser itu, teman-teman. Jadi, anak yang sedari kecilnya itu tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia ingin, itu bakal tumbuh dewasa menjadi pribadi yang sulit banget mengekspresikan keinginannya, sulit banget mengekspresikan rasa emosionalnya. Nah, dia juga ketakutan atau gak bisa banget bilang tidak ke orang lain. Karena apa? Karena balik lagi tadi, dia takut banget mengecewakan orang lain atau ya orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya gitu ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya ada faktor kebutuhan psikologis internal. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kan memang seperti divalidasi, dicintai, dikasihani, diberi kasih sayang, dan dianggap di lingkungan sekitarnya kan? Iya, Bu. Tapi untuk people pleaser ini, kebutuhan itu tuh sangat kuat banget faktornya buat diri dia. Nah, di mana dia itu kalau ada orang yang apresiasi dia, mencintai dia, atau memberi kasih sayang kepada dia itu merasa berharga banget. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang mengkritik dia sedikit itu atau menolak dia, mengabaikan dia itu merasa down banget. Dia itu merasa dirinya itu gak berharga, teman-teman. Oke, nah biasanya orang people pleaser ini memiliki kepercayaan diri yang rendah, teman-teman, di mana dia itu menempatkan harga dirinya itu di penilaian orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mereka tuh selalu mencari validasi atau apresiasi dari orang lain karena menurut mereka
kebutuhan psikologis internal ini sangat kuat pengaruhnya bagi rasa kepercayaan diri dia. Oke. Nah, faktor selanjutnya ada apa teman-teman yang ketiga? Pengalaman masa lalu. Oh, benar banget teman-teman. Yang ketiga ada pengalaman masa lalu, di mana seseorang itu pernah ada di posisi dia itu diabaikan dan juga ditolak oleh teman-temannya atau orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi sebisa mungkin dia itu menghindari di mana dia berada di posisi yang sama lagi teman-teman. Nah, jadi dia itu sebisa mungkin harus terus membantu orang lain, harus terus memenuhi ekspektasi orang lain karena dia itu sangat menghindari yang namanya konflik teman-teman. Seperti itu. Jadi mereka tuh sensitif banget sama yang namanya kritikan dan juga penolakan. Contohnya Aldi nih, Aldi pas SMP itu pernah menolak permintaan bantuan dari temennya. Nah, di situ temennya itu marah sama Aldi atau ngejauhin Aldi. Jadi Aldi ini mempunyai trauma lah di situ. Sebisa mungkin di masa yang akan mendatang, Aldi itu sangat-sangat menghindari yang namanya penolakan. Jadi dia tetap bilang iya sama orang yang minta bantuan sama dia gitu. Iya benar Bu. Iya karena Aku pernah dibilang jahat gara-gara aku nggak nolongin teman aku. nah itu faktor dari pengalaman masa Lalu. Aku dikatain jahat Bu sama dia. Kamu jahat sama aku, nggak mau gitu. Aku diomongin ke teman-teman aku dibutuhin dia. Nah, kayak gitu. Itulah yang menyebabkan Rose ini trauma. Sama Bu. Nah, dan di masa yang akan datang nanti, Rose itu sangat berhati-hati banget sama yang namanya permintaan pertolongan. Iya, aku pasti tolongin Bu. Nah, iya seperti itu. Rose. Nah, selanjutnya apa teman-teman yang terakhir? Pengaruh lingkungan sosial. Betul banget, pengaruh lingkungan sosial. Nah, di mana di lingkungan bermasyarakat kita ini ada statement kalau kalian berguna buat masyarakat, kalian bakal dianggap Baik. Nah, seperti itu. Kalau kalian menerima kritikan dari masyarakat, kalian bakal dianggap Baik. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita itu merasa tertekan ya. Ya, Harus Bu. menjadi orang yang Baik. Nah, itu. Di media sosial juga bisa tuh menjadi pengaruh people pleaser, dimana kalau kita lihat konten-konten orang, dia itu sering membantu orang lain. Nah, disitulah dia itu sering dipuji, gak ada yang namanya komen hate atau gak ada yang membenci dia. Dia tuh punya followers banyak lah pokoknya gitu ya. Nah, dimana kita tuh menanamkan di diri kita harus nih jadi orang kayak gini gitu. Kita harus nih bantu orang lain supaya orang lain yang ada di sekitar kita ini itu bakal menghargai kita, itu bakal baik juga ke kita gitu. Seperti itu. Kalau sifat-sifat atau perilaku ini dinormalisasikan oleh individu, itu bakal menyebabkan yang namanya kelelahan. Kelelahan apa itu? Kelelahan fisik, emosional, dan juga perasaan kita. Dimana kita itu merasa kita tuh ada tanggung jawab loh buat membahagiakan orang lain. Itu tanggung jawab kita buat bantu orang lain, seperti itu. Makanya people pleaser ini berkemungkinan memiliki stres berkepanjangan, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Oke, di sini kakak ada sedikit kuis kecil-kecilan. Nah, dimana nanti kalau kalian bisa jawabnya, kalian dapat hadiah dari kakak. Yeay. Nah, kalau yang jawabnya atau yang macungin tangannya itu cepat, nanti kakak bakal pilih ya. Boleh. Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, kalian boleh baca dulu soalnya. Itu kakak bacain ya. Salah satu penyebab seseorang menjadi people pleaser adalah pola asuh di masa kecil. Kenapa pola asuh dapat mempengaruhi perilaku tersebut? Saya, Kak. Siapa yang
Jawabannya nomor A. Apa itu? Ya, karena anak belajar bahwa dirinya hanya dihargai ketika memenuhi harapan orang lain. Apakah jawabannya benar, Rara? Ini Survei membuktikan. Tada! Yeay, tepuk tangan dong. Jawaban Rara benar. Benar, Oke, oke. kita keep dulu Rara pemenang pertama ya. Yeay. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Siap-siap ya. Gedein siap. Boleh, kalian baca dulu soalnya. Seseorang individu tumbuh dalam lingkungan yang sebenarnya suportif, tapi dia memiliki standar pribadi yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri dan merasa harus menjadi orang baik agar dihargai. Ketika dewasa, ia sulit menolak permintaan orang lain. Nah, penyebab paling tepat itu penyebab apa? Apa jawabannya? Saya Coba. tahu. Oke, Aldi, apa? B. Pola pikir internal yang mengaitkan harga diri dengan penerimaan orang lain. Oke, B. Apakah benar, B? Survei membuktikan. Benar. Oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya ya, kuis terakhir. Kuis terakhir. Rentak sendiri. Asik. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya nih. Seseorang individu sebenarnya mampu menolak permintaan orang lain, tapi ia sering berpikir kalau penolakan akan merusak hubungan dan membuatnya itu kehilangan penerimaan sosial. Akibatnya, dia itu tetap mengatakan iya meskipun merasa terpaksa. Penyebab apakah itu? Ada yang bisa jawab? Saya itu. Oke, Raus, apa Raus? Yang abu, Iya, apa? yang abu, pola pikir irasional terkait penerimaan sosial. Oke, apakah jawabannya benar? Belum. Langsung membuktikan. Kalian mendapatkan hadiah di sini. Maju maju semuanya. Satunya. Alhamdulillah dapat laptop. Dapat tempur. Motor ya Bu, mana kuncinya? Nah, buat fotoran. Ini dia. Iya. Apa ya itu? Jeng. Sini dong, sana dong. Kelihatan nggak? Bandung teh. Ini hadiah buat kalian. Tiket umroh. Aduh, maunya sulit oleh Bu. Boleh, boleh, boleh. Yang pertama ini. Yeay. Aku yang ini. Ayo, Win. Oke. Oke. Kita dapat. Terima kasih, Bu. Gak mau Bu. Oke, biar kalian lebih fokus lagi, kita bakal ice breaking ya. Yeay. Nah, boleh sambil makan juga. Makasih Bu. Ya. Oh, baju tutupnya boleh. Iya, Nah, ini Bu. ice breakingnya, kalau kakak bilang tepuk satu kali, kalian tepuk satu kali ya. Ya, Bu. Tepuk dua kali, juga dua kali. Kalau kakak nggak bilang tepuk, kalian jangan tepuk, diem aja, oke? Ah iya Bu. Nego. Kalau yang salah ada hukumannya nggak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Dikeluarin sama kakak ke kelas. Oh iya Aldi Bu suka salah aja. Iya, Nggak pernah Harus fokus ya, Ji. Iya. Bodoh, Aldi mah, Bu. Jangan gitu. Tapi saya mah gak apa-apa kalau Iya, jangan ngerti, Bu. Sebentar. Waduh, jangan gitu dong. Dia kalau pas kan Bu nemuin ceweknya Bu. Wis, nemuin pacarnya dia di Jabatan kaki juga. bener. Saya punya jabatan 5 Bu. Boleh lah, boleh. Mau 1. Enggak lah. Oke, kita mulai ya. Iya Ibu. Fokus, oke. Gimana sih fokusnya itu? Nah, ini lagi. Fokus. Balik. Oke, kita tepuk fokus dulu ya. Iya Bu. Boleh dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Fokus. Oke. Oke. Nah, dimulai. Mulai. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 3 kali.
lah tapi Dua kan? Aing mana Sekali lagi ya, sekali lagi biar fokus. Ini Rara sama Raus nggak fokus. kamu Rose. Badung ya Rara sama Rose ibu. Iya, Cewek-cewek jengil. Lalu agak kita mah Badung tapi pintar, kalau Adi mah nggak Badung. Enggak bu, kalau saya nggak bulat nih mereka nih bulat. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Ya Bu. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 kali. 2 kali. Terus ini benar-benar ya. Terus Mau bloon emang. Bu, aku udah hampir minggu nggak makan ikan bandeng. Jadi aku kalau dulu sarapan. iya, Bu, mau di Bandung dia mah. Mau di Bandung. Iya jengil orangnya bu. Kemarin Dari cowok. sekolah ini mau dibakar sama dia. Kan hari Iya. dia mah bilang. Udah bawa bensin bu dari rumah. Tanya Dilan ya dia ya. Dilan nggak sedia. Oke. Oke, boleh tuh ya. Oh, sudah fokus belum nih, teman-teman? Belum. Kau bikin Aldi belum? Gimana Aldi udah fokus? Udah bu, aku juga udah haus. Mereka Udah. belum, mereka Rara, belum Rara. Boleh keluar aja Rara. Oke. Jendela. Next, kita ke materi lagi ya. Oke, materi selanjutnya ada yang bisa tebak gak? Oke, materi selanjutnya adalah dampak dari people pleaser. Pastinya mempunyai dampak ya. Orang yang memiliki sifat people pleaser ini. Dampak yang pertama itu ada dampak apa nih Aldi? Psikologis. Psikologis, bener banget. Nah, dampak psikologis ini di mana individu itu kan sering menyenangkan hati orang lain. Iya. Dimana walaupun dia itu di posisi yang gak enak, selalu ditempatkan di posisi yang Tidak enak. bener banget. Nah, itu yang menyebabkan dia kelelahan secara fisik dan juga mental. Dimana energinya itu terkuras karena dia itu sering menuruti permintaan orang lain. Nah, betul banget Bu, semua. Ya benar. Dimana people pleaser ini berkemungkinan besar memiliki stres yang berkepanjangan karena harus terus memenuhi ekspektasi orang lain. Dia juga mempunyai kecemasan loh atau anxiety karena nih, misalnya Rara ini udah berusaha nolak nih sama temennya, tapi pas dia nyampe di rumah atau pas dia sendiri, dia tuh berpikir tadi aku jahat gak ya nolak permintaan temen aku. Iya. Tadi aku tidak enak deh kayaknya kalau aku nolak lagi permintaan dia. Iya, benar Bu. Ya merasa bersalah gak sih? Bersalah banget. Nah, padahal nggak apa-apa Kak. Padahal Rara itu udah apa ya? Padahal ya Rara udah menolaknya dengan alasan yang wajar gitu, dengan tidak kasar. Enggak, atau baik-baik. benar. Nah selanjutnya ada apa nih, faktor apa nih Rara? Diri sendiri. Benar banget, diri sendiri. Di mana individu itu sering menyenangkan hati orang lain, itu bisa kehilangan jati dirinya loh teman-teman. Di mana dia itu kesulitan nih buat menentukan apa sih sebenarnya yang dia mau, apa sih sebenarnya yang dia inginkan, malah mementingkan kepentingan orang lain atau perasaan orang lain. Perasaan dirinya sendiri itu diabaikan, jadinya dia itu kesulitan untuk menemukan jati dirinya sendiri. Terus dia itu lebih sering meminta pendapat orang lain loh daripada dirinya sendiri. Kayak nih misalnya Rara nih, misalnya Rara itu pengen pergi, dia itu punya pilihan opsi 2 baju. Nah di mana Rara itu nanya nih ke Rose, di mana dia tuh nanya kalau Rose ini cocokan yang mana ya sama aku, baju A atau baju B. Nah si Rose ini menjawab kayaknya yang cocok sama kamu itu baju B deh, lucu soalnya. Tapi di hati Rose ini
ih kayaknya bagus deh yang A ini. Tapi dia itu mementingkan pilihan si Rose karena Aduh Ros, karena dia itu gak percaya sama pilihannya sendiri gitu. pernah saya banget tuh Bu. Nah, jadi Rara ini tetap memakai baju yang Pilihan Rose. yang B itu. Gitu. Selanjutnya ada sulit mengambil keputusan sendiri. Itu relate banget. Dimana people pleaser ini gak bisa nentuin pilihannya sendiri. Dia tuh gak percaya sama pilihannya sendiri. Dia tuh lebih percaya dari orang lain loh teman-teman. Iya itu Bu, Rara banget itu Bu. Ibu aku mau nanya. Boleh Rose, tanya apa ya Rose? Aku tahu kan kemarin aku sering tahu Bu minta pendapat sama temen perihal ya kalau aku lagi bingung banget ya kayak aku mau beli apa aja gitu tuh. Misalkan kayak kado buat temen gitu tuh. Nah, Aku ya. nanya dulu ke orang-orang bagusnya yang mana gitu. Soalnya kan ini mah mengenai selera orang ya. Gitu. Terus juga emang sama kayak Rara juga aku kadang mah kalau milih baju buat kemana-mana gitu ya. Kalau buat kuliah mah aku bisa sendiri. Tapi kalau buat kemana-mana itu kayak ke jalan-jalan gitu. Kan cewek mah gitu ya. Iya, suka banget sih. Nah, itu aku bingung banget. Aku minta pendapat. Emang itu ciri-ciri dari people pleaser? Sebenarnya itu nggak salah ya, meminta pendapat ke orang lain itu memang nggak salah. Tapi kalau kamu udah ada ketertarikan sama salah satu pilihan kamu itu harus memilih itu pilihan itu. Dimana kalaupun berkesinambungan dengan pilihan temanmu, kamu harus tetap milih pilihanmu sendiri gitu. Apa yang kamu mau, bukan mementingkan opsi dari orang lain. Seperti itu ya Rose. Iya jadi gitu Ros. Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan kamu nih mau beli kado buat teman kamu atau Iya. kamu mau pergi-pergi bingung pakai baju apa, terus kamu nanya ke teman kamu, terus teman kamu ada pilihan A, B, kamu pilihnya yang B. Kamu minta saran dari Sebenarnya- teman kamu, terus teman kamu nyaranin yang A, sedangkan di hati kecil kamu tuh pengennya B, kayaknya akan cocok nih kalau mau pergi ke pantai, lebih cocokkan B, tapi kamu lebih milih nurutin kata teman kamu. Nah itu namanya people pleaser. Betul banget nih Rara. Iya kan aku juara satu di kelasku. Nah, pinter banget Rara. Seperti itu ya Rose. Iya Bu, aku juga kemarin juara satunya aku. Kamu kan semester sekarang. Ikan kamunya bodoh. Selanjutnya kita ke faktor apa nih Rose? Faktor apa Rose? Hubungan sosial Bu. Bener banget Rose, faktor hubungan sosial. Nah, di mana people pleaser ini sering ditempatkan di posisi yang nggak setara gitu loh, karena dia tuh sering mengalah teman-teman. Ya, Jadi Bu. dia yang sering dirugikan di lingkungan sosialnya ini. Gitu. Bener banget, saya banget itu. Nah, di mana people pleaser itu sering banget berada di lingkungan sosial yang tidak suportif, karena dia itu sering memaksakan dirinya untuk hadir buat teman-temannya walaupun dia terpaksa. Jadi orang lain itu bakal terbiasa banget minta bantuan ke people pleaser ini. Karena apa? Karena dia tahu pasti people pleaser ini gak bakal nolak permintaan bantuan dia gitu. Nah, jadi people pleaser ini juga lebih rentan di apa? Dimanfaatkan. Ini yang paling sering banget dimanfaatkan. Relate gak sama kalian? Banget. Oh, banget. Sering banget dimanfaatin. Kasihan banget kalian semua di sini. Nah, di mana individu itu sering dimanfaatkan oleh teman-temannya yang sudah kalian ceritain tadi. Karena kita nggak enak dong buat nolak permintaan mereka. Nah, makanya dia sering dimanfaatin sama lingkungan sekitarnya, bahkan teman-temannya juga. Iya, bener. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah. Bisa. Bu, kuis lagi Bu, pengen hadiah. Bentar, satu lagi. Oh, satu lagi. Selanjutnya ada apa nih? Ada produktivitas dan kehidupan akademik. Nah, benar banget. Ada produktivitas dan Ibu Rara Bu. akademik. Dia Rara ya. Ibu Rara pengen banget. Iya. Pengen banget Bu Rara. Kasihan kelasnya. Nah,
itu minta bantuan ngerjain tugas. Ya. Sebenarnya Aldi itu lagi fokus nih sama tugasnya sendiri, Iya. tapi Aldi tetap bantu, tetap bilang iya sama temennya. Karena apa? Karena nggak enak. Gak enak. Gak enakan. Jadi tugas dia dikesampingkan, dia membantu orang lain. Efeknya apa? Efeknya ke kehidupan akademik dia itu sangat bisa menurun ya. Ya, Ibu. Jadi, oke, jadi selanjutnya ada kesulitan buat fokus. Karena apa? Karena dia tuh terlalu sering mementingkan Orang lain. Orang lain. kewajiban orang lain ya dibandingkan kewajiban dirinya sendiri gitu. Oh, benar-benar. Sulit banget dia tuh buat fokus ke dirinya sendiri Iya. gitu ya. Oke? Oke. Oke. Selanjutnya ada people pleaser itu bakal mengalami yang namanya apa ini? Kalau Dia mengalami penurunan performa akademik. Bukan. Mengalami Yang terakhir. kelelahan yang menurunkan performa akademik. Nah, betul banget. Itu tadi udah dijelasin. Itu bakal ngaruh banget ke nilai kalian ya. Ya, Bu. Ya, bisa dipahami anak-anak. Bisa. Ayo. Oke, pasti kalian udah cari bosen ya. Iya, Bu. Kita istirahat dulu ya. Iya, dulu kita istirahat dulu ya. Oke, di sini permainannya siapa cepat dia dapat. Oke. Alhamdulillah. Oke, boleh maju satu kursi. Kemarin juga enggak tuh. Iya, dong. Kayak mobil aja tadi. Aldi. Aldi. Di sini ada banyak snack. Kalau instruksinya kayak gini. Apa? Sikut sakit Sikat. Oke. Sikut, sakit, sikat. Sikut, Kalau sakit. sikut pegang apa? Sikut. Kalau sakit Perut. perut. Kalau sikat cover. Oke, boleh. Boleh ya? Bu, tangannya ke belakang dulu, Bu. Semuanya Bu, biar adil. Ke belakang dulu. Mari ke belakang, nangkapnya pakai tangan ke belakang. Pakai sikil. Oke, mulai. Sakit, sikat. sakit, 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 sikut, sakit, sikut, sikut. Dengarnya lupa gitu. Sikut. Sakit, sakit, sikut. Coba dong. Sakit, sikat. Kalau sikat mikir dulu gua. Oke, yang pertama ada Rere. Aldi, ada Aldi. Oke, sekarang laptop. Selanjutnya. Oh, saya kumpulin Udah, aja. yang delapan Pak, udah. Yang udah, tinggal berdua. Ya. Ada Leozis. Aduh, kamu aja deh, Din. Jadi kapan? Gak aras. Jika Cili, mulai. Bisa dimulai. Kedua ya. Bertiga aja nggak apa-apa. Gimana langsung ambil. Lalu di sini Biar rame, biar rame. Biar rame. ada Rose dan juga Rara. Ada Rere. Ada Ali. Kafe. Mulai ya. Ya, Bu. Sikut. Kak, disikat lain. Sakit. 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 Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Bu, kami kamu copet. Iya, jangan berjamur kan ini. Lagi lah. Sebelum ini kan ini. Rose pilih yang mana? Ini permen apa? Oreo. Boleh aja. Oke, boleh. Boleh balik ke tempat masing-masing. Oke, Bu. Makasih Bu hadiahnya. Walaupun ada rebutan dikit. Ya, walaupun ada biasalah. Tapi kalau kayak gini boleh nggak tuh rebutan harta warisan kayak gitu? Boleh dong. Belum ini lagi. Aku sekarang, Bu. Apa bulan? Udah mulai fokus lagi? Udah. Nah, selanjutnya ke cara mengatasi people pleaser. Nah, di sini kita bakal belajar gimana sih buat berhenti jadi yang namanya people pleaser. Oke, yang pertama ada apa anak-anak di sini? Meningkatkan Kesadaran kesadaran diri. Bener banget,
gerakkan, atau tidak kita gerakkan, yang lainnya itu nggak bakal ikut teman-teman. Kita nggak bakal bisa berubah. Gimana? Kita tuh harus ada kesadaran di diri. Kalau kita pengen berubah, jadi Lebih baik. nah gitu. Jadi orang yang nggak enakan lagi, yang nggak enakan lagi. Nah, gimana? Kita harus memahami dalam diri kita. Aku boleh bantu orang lain atau temen aku kalau akunya memang senang lakuin itu. Oke, bisa? Bisa. Dimana aku pengen bantu temen aku kalau aku bisa terpaksa. Tidak terpaksa, benar banget. Kalau aku ngerasa lagi gak enak badan, lagi pengen istirahat, lagi benar-benar gak bisa, aku harus bilang enggak. Oke, bisa? Bisa ya. Nah, yang selanjutnya ada belajar mengatakan tidak secara asertif. Asertif itu apa sih teman-teman? Asertif Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, dimana kita itu mengatakan atau jujur kepada hal-hal yang emang kita rasain gitu ya. Jadi bilang enggak ini memang kita tuh memang benar-benar gak bisa bantu gitu loh. Nah, salah satu keterampilan ini tuh memang sulit dilakukan oleh people pleaser, tapi kalau kita bilang enggaknya itu tidak dengan kekerasan atau ya dengan hati-hati dan secara lembut lah ya kepada teman kita, pasti teman kita juga tahu gitu loh. Ya, memaklumi ya Bu ya. Iya, teman kita juga memaklumi gitu. Tapi kita tetap tegas ya, biar kita juga tidak diinjak-injak. Iya, betul. Selanjutnya, yang ketiga, ada menetapkan batasan. Nah, di mana kita tuh harus tahu teman-teman batasan diri kita dengan orang lain. Jadi kita tuh harus tahu apa sih yang kita mau, apa sih yang kita inginkan. Artinya tidak semua permintaan orang lain atau kemauan orang lain itu harus kita penuhi. Nah, tidak semua orang itu harus kita senangi, gitu ya teman-teman. Iya Bu. Oke, yang keempat ada mengubah pola pikir. Nah, banyak banget people pleaser di sini yang memiliki keinginan seperti kalau aku nolak permintaan orang lain, itu orang lain pasti gak suka sama aku. Jadi, padahal gak semuanya itu bener loh. Padahal pemikiran dia itu gak semuanya bener gitu. Dia, temennya ya tetap baik-baik aja kalau dia tetap nolak. Padahal mah ya. Tapi di pikiran dia itu kalau dia nolak, pasti temen aku ini gak suka sama aku. Pasti temen aku ini bakal ngejauhin aku gitu. Seperti itu. Padahal itu tuh bisa dimulai dari kita bisa menghargai diri sendiri, belajar menghargai diri sendiri, di mana kita itu bisa loh bilang tidak ke orang lain, dan orang lain itu pun belum tentu nganggap kita jahat gitu loh. Betul. Selanjutnya, selanjutnya ada melatih kepercayaan diri. Jadi kita tuh harus stop untuk bergantung kepada orang lain. Nah, dimana kita itu stop mencari validasi lebih dari orang lain, harus dianggap oleh orang lain. Padahal kita tuh tetap berharga loh buat diri kita sendiri gitu. Kita tuh perlu menyadari kalau kita tuh ya tetap bisa jadi diri kita sendiri gitu loh. Ya. Ya Bu, benar. Yang terakhir ada memahami ini adalah proses, dimana kita itu harus membiasakan diri kita untuk bilang tidak, untuk membiasakan diri kita untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Nah, itu tuh kita harus membiasakan diri kita teman-teman. Nah, memang latihannya itu nggak mudah, prosesnya itu nggak mudah, tapi kalau dilakukan secara konsisten, nah individu itu akan lebih terbiasa bersikap tegas, walaupun lembut tapi tetap tegas, nah, tanpa merasa bersalah yang berlebihan gitu kepada orang lain. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Apa?
Aku pernah tahu nonton drama. Iya. Jadi dia itu pekerja korporat, tapi emang di perusahaan yang gede banget. Orang pintar gitu, tapi dia itu people pleaser. Dia itu kan, jadi kan kalau di kantor itu korporat ya, Iya benar. ada jam kerjanya gitu tuh, ada tupoksinya, tapi dia itu gak enakan banget jadi orang tuh. Atasannya suruh bikin kayak nanti kamu kerjain ini ya, nanti kamu kesini ya. Akhirnya dia itu mengalami kecemasan. Anxiety. Iya, Oh, seperti itu. dia sampai mengundurkan diri dari kerjaannya, tapi dia berubah lagi setelah beberapa tahun. Akhirnya dia jadi orang yang lebih baik dan tahu cara menolak. Oke, itu salah satu contoh film dari people Pleaser. Bener banget, itu dampak dari people pleaser itu memang cukup serius ya, dimana seseorang itu bakal mengalami yang namanya kecemasan atau anxiety. Nah, itulah yang menyebabkan dia itu resign kan dari pekerjaannya dan memilih untuk mencari jati dirinya atau lebih mementingkan keinginannya sendiri gitu daripada keinginan orang lain. Itu sudah keputusan yang sangat bagus, dimana dia sudah keluar pun dia tetap menjadi orang yang lebih baik gitu. Iya, dia berobat Bu. Oh, dia berobat, sambil berobat juga. Sampai diminum obat. Oke, ternyata memang dampaknya tuh luar biasa ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada, kita nyanyi dulu ya. Ya, Bu. Bintang dari Tisipan People Pleaser. Di sini ada lagu, liriknya itu Lihat Kebunku. Tahu kan? People pleaser. Kadang susah Kan banget. gitu, yang minta baik ya. People pleaser kadang susah banget. Bilang tidak pada yang meminta. Takut orang jadi kecewa. Padahal diri juga punya rasa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita mulai ya. Kita coba dulu. Coba. Oke. 1, 2, 3. People pleaser kadang susah banget. Bilang tidak pada yang meminta. Takut orang jadi kecewa. Padahal diri juga punya rasa. Belajar tegas mulai hari ini. Kenali diri dan hargai diri. Boleh membantu sesama teman, tapi jangan lupa diri sendiri. Hidup poin. Selanjutnya kita bakal simulasi untuk menghindari diri kita dari people pleaser ya, anak-anak. Ya, Bu. Di sini Ibu ada pertanyaan. Kalau kalian disuruh nolak sekarang juga, kalimat apa yang akan kalian pakai? Boleh kalian ucapin satu-satu. Mau dimulai dari kanan apa kiri dulu? Dan Bu, Kanan dulu. kiri Bu. Iya, kanan kiri saya, kanan ini. Oke, boleh dari Raus. Ya, Bu. Oke, silakan Raus. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada contohnya Rara minta bantuan ke aku tapi sedang sibuk atau sedang tidak enak badan, Iya, mungkin aku nanti akan bilang maaf ya tidak bisa, aku sedang sakit dan aku sedang sibuk. Mungkin lain kali kalau aku sudah bisa bantu, aku akan bantu kamu. Bener banget Ros, hebat banget Ros ya. Hebat banget Ros. Tepuk tangan juga buat Ros. Makasih Ros. Ros bisa menolak permintaan temennya Ros. Iya Bu. Oke, selanjutnya boleh Rara. Kalau Rara biasanya, maksudnya nanti kalau misalkan ada orang mau minta kerjain tugas, posisi Rara lagi ngerjain tugas, kan Rara kan orang nomor 1 di sini di kelas. Jadi kalau misalkan nanti ada teman meminta bantuan, tapi Rara sebelum selesai ngerjain tugas, Rara bakal nolak kayak, ntar ya aku bakal bantuin kamu, tapi selesai dulu punya aku.
Bener banget, hebat banget Rara, udah bisa nolak. Hebat banget Rara, udah bisa nolak. Makasih ya Rara, udah berani mencoba. Oke, selanjutnya Aldi. Malu. Kalimat yang saya pakai untuk menolak permintaan dari teman saya. Maaf ya, Iya. saya lagi banyak tugas. Misal saya lagi tugas, Iya. saya lagi banyak tugas. Mungkin saya nggak bisa ngerjain tugas kalian. Saya lagi sibuk sekarang. Saya mau nyelesain tugas saya dulu. Kalau tugas kalian kerjain aja sendiri. Oke. Oh, bagus juga bisa banget. jadi tugas ini Tepuk tangan, gua. Aldi. Bagus banget Aldi, udah mau nolak. Pertahankan ya Aldi. Iya, Ibu. Semoga kita di sini yang udah simulasi untuk nolak permintaan orang lain ini bakal terus konsisten. Amin. Amin. Itu semuanya ya. Gak apa-apa. Kalian pasti sulit banget bilang enggak, tapi kalau kalian perlahan-lahan ngelakuinnya dan juga konsisten, kalian bakal menghilangkan sifat people pleaser ini ke diri kalian, oke? Oke dong. Oke, anak-anak, di sini kakak sudah selesai menyampaikan materi yang menarik banget nih buat kita bahas. Nah, terima kasih banget buat kalian yang udah mau mendengarkan dan juga menyimak materi yang menarik ini. Karena kalian bilang tadi relate, semoga kalian bisa menerapkan simulasi bilang tidak tadi ya. Hal-hal yang membuat kalian itu nggak bisa kalian lakuin gitu. Oke. Kakak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi